السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Bil khusus yang tadi baru saja kita dengarkan bersama mawaidnya, nasihatnya Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Ahmad Fad'ak hafizahullah wa ra'ah wa ballagha kulla ma amalahu warja fi khairin wa lutfin afiyah. Juga para habaib yang hadir bersama kita, juga terutama sahibul majlis Bapak Haji Badruddin serta putra beliau Bapak Saudara Syekh Rizal Ahmad hafizahumullah wa ra'ahum wallagha ma'amalu min khairi dunya wal akhirah. Dan juga semua kita yang hadir dalam majlis ini, majlis maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua insyaallah akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, rahmat zahir, rahmat batin. Allah limpahkan selalu kepada kita keberkahan dari Allah, kemudahan, dan semua hajat-hajat kita insyaallah akan disampaikan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam sehat dan afiat, dalam taat dan taqwa. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga Allah lindungi kita dari berbagai macam cobaan, musibah, bencana, bala dan wabak. Semoga kelak insyaallah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul bersama merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Taklim Al-Badri. Alhamdulillah, Maulid udah lewat ya, peringatan Maulid di sana sini udah lewat, merayakan mulai masuknya bulan Rabiul Awal. Ini Rabiul Tsani udah lewat juga, Jumadil Awal udah menjelang akhir, nanti Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, nanti masuk bulan Rajab nyambung lagi ya. Yang bilang peringatan Rajaban atau Isra Mi'raj, tapi yang dibaca tetap Maulid juga ya. Nanti bulan Sya'ban masih lanjut, istilahnya masih peringatan Isra Mi'raj, tapi yang dibaca juga tetap Maulid ya. Pokoknya yang anti Maulid sakit deh ya. Rasain ya. Orang Maulid gak bakal berhenti-berhenti, cuma hatinya aja yang sakit terus-terus ya. Alhamdulillah. Gimana kita gak muji Allah, nikmat ketika Allah berikan taufik pada kita untuk selalu berhubungan sama Nabi kita Muhammad. Bagaimana tidak, peringatan Maulid itu kita selalu ingat sama Nabi kita Muhammad
Kita sholawat terus, bayangin terus, diajak mengenang Nabi kita Muhammad SAW. Coba kalau nggak ada peringatan Maulid, nggak usahkah di peringatan di rumah aja sehari-hari. Emang ingat sama Nabi Muhammad? Emang lagi baca sholawat? Emang lagi baca sejarahnya Nabi? Diam aja. Ya, jangan-jangan nanti ada nenek-nenek lagi main game lagi. Ada nggak kira-kira? Nggak ya. Tambah lagi aki-aki kalau nggak ya. Ya. Sekarang kan Masya Allah orangnya sibuknya udah aneh-aneh aja. Kalau kita dengar sejarahnya orang dulu lagi ngapain? Diam lagi baca Quran. Ya. Lagi baca sholawat. Lagi baca zikir. Ada yang baca sholawat sampai 10.000 kali. Itu yang cerita-cerita orang dulu kayaknya. Khotaman Al-Quran setiap hari. Ya, nanti zikirnya ada yang baca zikir, ada yang sampai 100.000 kali. La ilaha illallah berapa? 100.000 kali. Subhanallah, itu benar orang-orang dulu kayak gitu sampai. Ada yang khatam Quran kalau 1 kali aja, ya itu biasa. Ada yang sampai 4 kali, pasti keramat itu namanya. Ya, 4 kali ada yang, ini benar terjadi sama para pendahulu kita, orang-orang dahulu gitu sampai. Sibuk banget. Sibukannya apa? Sama Allah, sama Rasulnya terus. Kalau kita, Masya Allah, udah kayak gini, jangan pakai maulid lagi. Tambah jauh. Ya, lihat aja, bayangin aja. Coba kira-kira yang setiap hari khotaman Quran di sini ada nggak? Udah nggak usah khotam, 1 juz saja setiap hari, ada nggak? Ngaku lagi udah nggak ada ya. Ini coba bayangin orang dulu ya. Ini jadi peringatan seperti ini, alhamdulillah bagus, baik banget. Diajarin, diadain setiap hari, bagus. Nah, karena itu kenapa bacanya maulid itu? Zikran Nabi SAW. Ingetin Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa penting hubungan kita sama Nabi itu harus diwujudkan terus. Ya, kita itu wajib kontak sama Nabi kita Muhammad. Wajib apa tidak? Kita lakukan apa tidak? Lakukan apa tidak? Setiap hari. Berapa kali sehari? 5 kali apa? 5 kali? Sholat. Jadi dalam sholawat dan setiap hari diwajibkan 5 kali. Itu benar wajibnya 5 kali. Kontak sama Nabi Muhammad. Wajib. Tapi emang kita ngelakukan 5 kali apa berapa? Berapa kali? Ya kalau 5 kali pelit banget berarti ya. Yang sebetulnya kita lakukan minimal paling pelit aja 9 kali ya. Kita ucapin salam sama Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Salam pada waktu tahiyat, waktu sholat. Sholat subuh berapa kali salam sama Nabi? Berapa kali? Masa 2? Tahiyatnya 1 ya. 1 kali sholat subuh. Nanti sholat zuhur berapa? 2, tahiyat al-awwal, tahiyatul ula sama tahiyat yang kedua. Nanti pakai assalamualaikum, salam pada engkau. Bukan beliau yang di Madinah, enggak jauh. Ada sama kita. Salam pada engkau berarti berhadapan dekat sama kita. Bukan yang dikubur, bukan. Nabi Muhammad itu ada terus sama kita. Siapa yang ngajarin? Agama kita, agama Islam. Jadi jauh Nabi Muhammad udah meninggal, ada di kota Madinah meninggal. Enggak. Nabi Muhammad selalu bersama kita. Yang bilang bukan saya. Dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian. Ada sama di jiwa kita Nabi Muhammad. Selalu. Ketika kita ucapkan assalamualaikum ayyuh, salam pada engkau wahai Nabi. Di mana Nabi Muhammad jauh? Enggak, Nabi Muhammad dekat sama kita. Enggak pernah jauh sama kita. Cuma kitanya aja yang jauh terus. Kita lagi assalamualaikum ayyuhan nabi. Ingat gak kalau kita lagi ngucapin salam sama Nabi? Ingat apa enggak? Yang benar jujur. Assalamualaikum ayyuh, salam pada engkau wahai Nabi warahmatullahi. Kan itu masa kita ngucapin orang yang jauh sana? Enggak. Kalau ngucapin salam pada engkau artinya ada sama kita. Dekat sama kita. Nabi Muhammad bukan dekat lagi. Allah fikum pada kalian. Artinya sama kita, di jiwa kita. Selalu beliau itu ada bersama kita. Gak boleh hati kita jauh sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau orang hatinya jauh sama Nabi kita Muhammad SAW. Inilah sebab bencana. Sebab musibah, sebab bala, sebab penyakit. Semuanya kenapa?
Nabi Muhammad itu jauh dari dirinya. Jadi macam-macam musibah terjadi. Kenapa? Nabi Muhammad enggak dianggap ada bersama mereka. Ini kita takutkan ya. Nah, kalau kita ya mungkin kita tidak menyatakan setiap daerah itu ada. Tapi kalau yang sedikit nggak bisa nampung yang banyak. Yang maksiat banyak. Ya. LGBT sana sini banyak. Alhamdulillah. Ini sebab bala ini. Bumi goyang-goyang gara-gara dia. Ya. Yang enggak ikut juga jadi kegoyang ya. Orang namanya satu perahu. Ya. Rentenir. Nah, rentenir banyak juga. Ini juga nyebabin bumi goyang. Allah kan enggak suka ngajak perang sama Allah. Utang 100.000 bayar pakai lebih. Rentenir. Islam itu enggak kayak Islam itu baik. Utang 100 bayar 100. Ngapain pakai lebih? Lain kalau usaha kerja ada keuntungan bagi-bagi untung, lain lagi cerita dengan aturannya. Tapi kalau cuma utang nggak pakai lebih-lebih, saling bantu Islam gitu, lebih dosa. Nanti perzinahan, wah di sana sini, nah ini juga ngancurin kita. Yang berbuat dia tapi semua bisa kena efeknya. Ya namanya kalau udah bumi goyang kena semua. Jangan nunggu nanti udah goyang dulu baru mau tobat. Udah buyar kayak di Cianjur kita bingung ya. Oh udah hancur baru ya Allah ya. Memang setiap waktu kita dituntut untuk bilang ya Allah, ingat sama Rasul. Tapi jangan nanti udah goyang dulu. Enggak ada yang kepengen kayak gitu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti narkoba, minum-minuman keras. Nah ini banyak kita yang ngerusakin ini semua. Intinya tidak turun satu musibah, satu bala, melainkan karena dosa. Dan Allah kalau udah dosa, rusak di sana sini, Allah berikan pelajaran. Janji Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat, di laut, karena usahanya, ulahnya manusia. Linudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar kami berikan rasa. Nanti kasih pelajaran. Itu karena sebagian amalnya aja udah dikasih rasa. Gimana kalau semua amal dosanya? Untuk apa dikasih rasa, kasih pelajaran? La'allahum yarji'un, biar mereka balik. Gak dihabisin semua, masih ada sisa, biar balik. Yang lain juga yang dengar, yang lain juga yang tahu. Biar apa? Biar balik. Biar tahu ini semuanya ya yang mengajak kita biar kita apa? Ada hubungan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua ini untuk menunjukkan kepada kita keagungan Nabi kita Muhammad. Ini ada sebuah hadis yang saya baca dari kitab Sirah An-Nabawiyah lil Imam Ahmad Zaini Dahlan. Beliau menukil hadis ini dari Ibn Asakir. Beliau menukilkan dari Ibn Asakir yang diambil dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Salman Al-Farisi meriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna rabbaka yuqri'uka salam. Jadi malaikat Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dinyatakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan mengucapin salam pada engkau. Nabi Muhammad dapat salam dari siapa? Dari Allah. Ya. Kita dapat salam dari siapa? Kita juga sebetulnya dapat salam dari Nabi Muhammad SAW. Setiap kita ucapin salam, beliau jawab salam kita. Itu janjinya Nabi Muhammad. Ma min ahadin yusallimu ilayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku jawab salam orang tersebut. Jadi kalau kita ucap assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau jawab salam kita. Disebut nama kita. Kalau pengen dikenal sama Nabi Muhammad SAW itu banyak-banyak salam, banyak-banyak sholawat salam amal dia dikenal. Nanti di akhir pun udah tahu banget Nabi Muhammad. Kenapa? Karena banyaknya sholawat dan salam. Ini malaikat Jibril nyampain salam dari Allah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Wa yaqulu laka in kuntu takhadtu Ibrahim khalila faqad takhadtuka habibah. Dan Allah menyatakan kepada engkau, jika Nabi Allah Ibrahim aku jadikan khalil, teman bagiku, maka engkau aku jadikan kekasih untukku. Nabi Allah Ibrahim khalilullah alaihissalam. Nabi Muhammad Habibullah
kekasih Allah, lebih dekat lagi. Nabi Allah Ibrahim dianggap teman, khalil. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Habib, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak ciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia daripada engkau di sisiku, kata Allah. Nabi Muhammad paling mulia makhluk yang Allah ciptakan. Wa laqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka 'indi. Aku ciptakan dunia dan penghuninya, isinya semua, untuk aku kenalkan kepada mereka semua kemuliaan dan kehormatan engkau di sisiku. Jadi Allah ciptakan kita semua untuk apa? Untuk Allah kenalkan kepada kita agungnya, mulianya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang? Allah. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh bin Asakir, bahkan Allah nyatakan selanjutnya, walaula kama khalaqtud dunya. Kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segalanya diciptakan untuk Nabi Muhammad agar kenal sama Nabi kita Muhammad. Jadi apa saja yang ada ini kenal sama Nabi Muhammad. Ya, kalau kita dituntut untuk kenal, maka Rasulullah jelaskan, ma bainas sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidak ada antara langit dan bumi ini sesuatu melainkan dia kenal aku Rasulullah. Sesuatu apa saja yang namanya sesuatu? Segala sesuatu kenal sama Nabi kita Muhammad. Beliau adalah Rasulullah. Kalau di masanya beliau itu nampak secara nyata dan terang. Segala sesuatu itu kenal sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suatu waktu beliau berjalan di pinggir kota Makkah, masih awal dakwah beliau. Lagi jalan melintas, tiba-tiba ada yang ngucapin salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada yang ngucapin salam. Ada riwayat bahkan pernah Rasul berjalan bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah di pinggir kota Makkah. Lagi jalan tiba-tiba ada yang ngucapin salam. Sayyidina Ali kan nggak tahu dari mana ini ucapan salam. Melihat ke depan, ke kanan, ke kiri, nggak ada orang. Nggak ada orang, mereka berdua cuma. Tapi ada yang ngucapin salam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang ngasih tahu, batu yang ngucapin salam. Batu kenal sama Nabi Muhammad, ngucapin salam lagi. Ada kontak, ada hubungan. Coba bayangin batu. Kalau orang nggak ngucapin salam, pelit banget ya. Kalau sampai satu hari nggak pakai salam, berarti ini jalan orang yang terjerumus, nggak sholat pasti ya. Kalau dia sholat pasti ngucapin salam. Kalau nggak sholat nggak ngucapin salam. Ya. Orang yang ngucapin salam aja hatinya lagi nggak hadir, gimana yang nggak salam ya. Ini digambarkan batu ucapin salam. Kenapa? Tahu sama Nabi Muhammad SAW. Pohon-pohon kenal sama beliau. Rasulullah SAW pernah dalam kitab Syifa lil Ghadiyat al-Yahsubi ya, tentang ta'rif huquqan Mustafa, di situ disebutkan cerita. Ya, pernah Rasulullah SAW berada di sebuah lembah di antara Makkah dan Madinah itu. Dia lagi berjalan di satu lembah dengan beberapa orang sahabatnya. Tiba-tiba beliau pengen buang hajat. Tapi lembah itu kan terbuka, nggak ada tempat yang orang bisa ya sembunyi, nutupin diri gimana di tengah-tengah lembah. Akhirnya gimana? Rasulullah itu pemalu, sangat pemalu banget. Ya. Masa mau buang hajat dia langsung mojok aja di situ sembarangan ya itu ente kali ya itu. Nabi nggak pemalu. Jadi waktu buang hajat gimana? Tempat terbuka. Akhirnya sama beliau pohon-pohon dipanggil. Pohon-pohon dipanggil dari depan, pohon berdatangan semua langsung buru gerak ke depan ke belakang, cabut akarnya semua kan. Cabut dari itu, dari tanah, semuanya pada jalan mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Langsung paham lagi. Cuma bukan sekadar dipanggil, udah dipanggil paham apa maksudnya Nabi SAW. Langsung mengelilingi Nabi Muhammad. Rasulullah qada hajat, disiapin air oleh kalau nggak salah sahabat yang mengambil air itu Abdullah bin Mas'ud waktu itu. Dan kasihin air, Rasulullah qada hajat, selesai, balikan lagi, Rasulullah suruh balik ke tempatnya masing-masing. Balik lagi pohon itu jalan semua. Coba, pohon tahu, patuh sama Nabi. Waktu diinstruksi dipanggil, datang semua. Kenapa? Kenal ini Rasulullah.
Nabi Muhammad itu Rasulullah kenal semuanya. Hewan-hewan banyak kan di dalam, kalau kita buka sejarah betapa banyaknya hal-hal yang terjadi seperti itu pada baginda Nabi SAW. Nggak habis sampai subuh ya, kita cerita ini aja nggak habis. Ya, sayangnya capek duluan belum ya. Ini saya bawakan cerita di antaranya sama. Ya, satu di antaranya cerita, kalau masalah pohon pun masih ada lagi ya. Saya bawakan tentang pohon dulu sebelumnya. Pernah suatu waktu Rasulullah SAW setelah masih baru dakwah beliau ngajak orang ke agama Allah ini, ngajak orang beriman pada Allah. Nah dahulu kan mereka nyembah berhala semua ya. Nyembah berhala udah jelas ya, bodoh orang nyembah berhala. Masa berhala jadi Tuhan? Ya, dibikin sendiri, diciptain sendiri ya. Udahnya disembah dibilang Tuhan. Kambing itu bukan sekadar gitu, nanti dijual beli lagi ya. Kenapa? Karena yang dia artinya berhala itu Tuhan, tapi dia nggak bisa bikinnya ya. Masa Tuhan dibikin gitu ya? Apa karena dia nggak bisa bikin, ada yang jago seni dibikinin ya, udah hasil dijual. Jualan apa dia? Nah, jual Tuhan ya, nggak tanggung-tanggung. Beli apa? Yang beli apa? Beli Tuhan juga. Tuhan dijual beli, masa ya disembah nanti, ditaruh tempat yang dihormati, diagungkan nama dia. Masya Allah, ini kalau nggak geblek banget ya, karena itulah jahil ya, jahil bodoh kata Nabi ya, jahil ya. Tapi kalau ditegur, oh bawa pedang dia marah, tambah lagi dicaci. Kan Nabi Muhammad ingetin pelan-pelan, ini bukan Tuhan. Masa dibilang Tuhan, kayak ini yang bikin juga kamu juga nggak peduli mereka. Karena Amar Rasul diingat, coba mikir, kan lembut-lembut dulu, pertamanya lemah lembut, diajak lemah lembut, suruh mikir, nggak mikir juga. Dasar kamu masa nggak punya akal, coba pikir, masa kamu nggak punya akal, dibilang nggak punya akal, marah dia ya. Memang kalau bayangkan nggak punya akal, masa itu berhala dibilang Tuhan disembah, kan nggak punya akal namanya. Ini bisa dijual belikan, wah. Nah, gara-gara itu mereka nggak terima. Rasulullah dakwah pelan-pelan, lemah lembut, nggak keterima, diejek, dicaci maki, diintimidasi bahkan, dilempar itu macam-macam. Rasulullah pertama sabar aja Rasulullah. 1 tahun, 2 tahun pertama kan sendirian, nggak ada teman. Kalau kita dakwah enak, sana sini banyak yang tukang dakwah juga, saling dukung, saling itu ya. Enggak, Rasul sendirian. Musuhnya enggak tanggung-tanggung, kafir-kafir yang keras-keras lagi. Rasulullah sabar. Beliau suatu waktu diriwayatkan, beliau lagi dakwah di tengah kota Makkah, ajak orang masuk Islam gini-gini. Ya, Rasulullah sampai capek, enggak putus asa. Beliau pergi. Sedikit beliau pergi ke pinggir kota Makkah. Ya, istirahat dulu di pinggir-pinggir kota. Lagi istirahat, dia tiba-tiba ketemu sama seorang yang bernama Rukanah bin Abdi Yazid. Rukanah itu disebutkan di dalam sejarah, dalam kutubus siyar, dan juga disebutkan dalam kitab Tarikh al-Hawadith yang disusun oleh guru kami Abu Sa'id Muhammad bin Ali Malik al-Hasan rahimahullah. Itu disebutkan, dan juga di kutubus sahabat Usdul Ghaba dan lain-lain banyak menyebutkan tentang Rukanah itu siapa. Rukanah ini seorang pegulat tangguh, jagoan, badannya hebat, kuatnya luar biasa. Kalau digelar kulit onta, diinjek sama kakinya, ditarik 10 orang nggak bakal lepas. Itu disebutkan dalam kitab-kitab gitu. Berarti orang keker kuat orang si Rukanah ini, jagoan, preman tapi ya, orang jago dia premannya, dia jagonya, dia kuat ya. Nah, itu. Jadi waktu itu Rasulullah ke pinggir kota Mekah, lihat Rukanah lagi menggembalakan kambingnya. Punya kambing, orang sana kalau gembalakan kambing bukan 1, 2 ya. Kalau sini kan udah gembala 3, 5 ngangon kambing itu ya. 10 ya. Enggak, di sana ratusan sampai ribuan biasanya. Lihat aja kalau nggak paling, lihat sampai sekarang pun begitu. Kita pergi di negara-negara Arab, di Saudi, sampai di Yaman pun gitu. Saya pernah nyaksiin semua ya, itu orang gembalakan kambing ratusan, ribuan bahkan. Kadang-kadang orang perempuan yang gembalakan. Nah, itu. Ini Rukanah lagi menggembalakan kambingnya, lagi duduk dia santai ya, ngurusin kambingnya. Tiba-tiba Rasulullah ketemu, ada Rukanah. Sama Rasul dihampirin, didekatin, ditawarin Islam. Aslim ya Rukanah, admannakal jannah. Rukanah, kamu masuk Islam, aku jamin masuk surga. Enak banget ya. Enak enggak? Enaknya apa? Dijamin masuk surga, masuk Islam. Kita dari dulu Islam, ada yang jamin enggak?
Nah, jaminan masuk surga sampai sekarang belum ada. Mesti kita-kita aja pintar-pintar gimana biar ada jaminan ya. Jadi dijamin masuk surga. Sama Rukana diemin aja, nggak dipeduli. Ditawar lagi sampai 3 kali nggak dipeduli. Kenapa? Ya dia preman, orang pembesar Mekah aja belum ada yang masuk Islam waktu itu dipikir. Sama Rasul ditawarin profesinya dia. Profesinya apa tadi? Pegulat. Pegulat jagoan. Kata Rasul, ya Rukana, kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik? Ataqbalu ma ad'uka ilaih? Rukana, gimana kalau aku gulat? Kita gulat dah. Dan aku kalahkan kamu. Rasulullah langsung ngomong gitu. Sallallahu alaihi Nabi. Kita gulat, aku kalahkan kamu. Maukah engkau terima ajakan aku? Waktu ditawaran gitu, kaget juga dia. Nggak dipeduli tapi. Dia tahu, Nabi Muhammad SAW nggak level dianggap sama dia. Dianggap, kenapa Rasulullah SAW memang orangnya amanah, jujur, ya luar biasa. Apa aja yang diucapkan pasti benar, baik. Kan nggak pernah berantem. Nggak pernah, tambah lagi pukul-pukulan, ngomong caci maki aja nggak pernah. Rasulullah dari dulu terkenal orang baik. Tiba-tiba ngajak berantem jagoan kota Mekah, premannya, hebat badannya gitu. Rasulullah aja nggak dipeduli. Sama Rasul ditantang terus. Ya Rukana, kaifa bika idza sara'tuk wa ghalabtu 'alaik? Taqbalu ma'duka, gimana kalau kita gulat? Aku kalahkan, tetap aja sama Rasul digituin. Aku kalahkan. Kan Rukana nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Memang orangnya lemah lembut, baik. Tapi jangan dikira kekuatan Nabi Muhammad SAW. Muhammad kuat banget. Ya, telapak tangan Nabi SAW itu, Sayyidina Anas bin Malik cerita. Waktu beliau menyifati tentang telapak tangannya Nabi SAW. Karena kafu Rasulullah SAW, al-yanu minal harir wa abradu minas salaj. Telapak tangan Nabi SAW itu lebih halus dari sutra dan lebih dingin dari es. Kalau telapak tangan yang dingin, yang halus biasanya kuat apa enggak biasanya? Enggak, lemas, dingin, lembut. Tapi ini beda, basyarun lah. Manusia yang beda dari semua manusia yang ada. Lembut, dingin, itu ada keistimewaan lain lagi. Kalau ada orang kesentuh sama telapak tangan ini, langsung kejahatan hancur. Musnah semua niat-niat yang buruk bersih. Karena tersentuh sama telapak tangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kuatnya jangan 2 kali nggak dipeduli, sampai 3 kali ditawarin Rasul. Waktu 3 kali marah dia, ya ditantang terus, masa gitu ya, jagoan masa ditantang terus diam aja, marah. Ayo kata Rasul, gom idan, ayo bangun dia sambil marah. Langsung mulai dia pegang tangannya Rasulullah, dia mau ngebanting Nabi SAW, dia mau banting Rasul SAW. Rupanya nggak mampu, dengan segala kekuatan tenaganya nggak mampu. Dia nggak kuat, nggak mampu. Dikirain siapa? Sama dikirain. Akhirnya malah Rasul yang ngebanting, dia terpental. Terpental si guru karena kotor semua badannya. Basyarun dah. Kalau basyar itu Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang beda. Ya, terpental kotor semua Rukana, kaget. Rasul bilang, "Aufi biwa'dika ya Rukana." Tepati janjimu. Nanti kalau kalah kan persyaratannya kalah, ikutin Nabi SAW. Dia bingung, dia kata, "A'id alayya ya Muhammad." Ulangin lagi wahai Muhammad. Enggak percaya dia. Kok bisa kalah? Baik kata Rasul, "Iya, bangun lagi." Bangun lagi, dia berusaha, tetap aja yang dia terpental. Sampai yang ketiga Rasulullah bilang, "Ayo, mana janjimu?" Dia bilang, 1 kali lagi kan. Coba 1 kali lagi. Kata Rasulullah, "Iya, coba bangun lagi." Bangun lagi tetap, dia usahain untuk jatuh dengan segala tenaganya, tetap enggak mampu. Malah dia tergelinding lagi habis. Kotor semua badannya. Diam, dia bengong. Rasulullah tuntut, mana tetap aja dia bengong. Bukan, oh ini mimpi apa beneran kayaknya gitu. Akhirnya Rasulullah nyatakan, ya Rukana, di depannya ada pohon. Ada pohon. Rasul nyatakan, kaifa idza nadaitu tilka syajarah fa'ti ilai. Gimana kalau pohon itu pohon yang ada aku panggil datang padaku. Atau minubi mau beriman padaku? Qala nadiha ya Muhammad, panggil ke dia. Dia bilang, panggil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Rasul dipanggil. Tiba-tiba pohon itu kebetulan agak gede. Di sana kan jarang pohon-pohon besar, di Arab itu ya jarang. Nah sekarang ini banyak ditanamin pohon-pohon gede di Arafah di mana-mana.
Ya, dulu aja jarang hujan, sekarang hujan agak sering. Saya waktu masih belajar di sana, hujan itu 1 kali 2 kali setahun, paling 3 kali paling banyak. Sekarang hujan terus, masya Allah. Pohon-pohon sudah mulai tumbuh. Memang Rasulullah isyaratkan tidak terjadi kiamat melainkan kota Makkah nanti akan menjadi, negeri-negeri Arab itu akan menjadi hijau, Hijaz sebenarnya. Hijaz antara Makkah dan Madinah semuanya bakal menjadi hijau. Sekarang udah mulai tuh. Di sana sini hujan, air terus menerus, masya Allah. Bukan bangga ya, bagus yang hijau, tapi ntar lagi kiamat berarti. Iya, nggak lama Rasulullah nyatain, ya, dekat tanda kiamat gitu. Masya Allah. Nah ini intinya suruh kana, minta dipanggilin pohon, panggil, dipanggil pohon itu bergerak kanan kiri ke depan, dia cabut dari akar langsung jalan menghadap Nabi Muhammad SAW. Sudah di hadapan Nabi pakai miring lagi, udah miring balik lagi dia lurus. Miring ngapain maksudnya? Hormat sujud sama Nabi. Udah itu balik lagi lurus. Katanya coba suruh balik lagi. Suruh balik lagi sama Rasulullah. Ulama nyatain kalau seandainya Rukana tidak minta disuruh balik lagi, pohon itu bakal berada di tempat itu sampai hari kiamat. Kalau orang datang bakal melihat pohon itu ada. Jadi kalau orang pergi kota Mekah, pergi di mana orang dari mana, bakal lihat. Kita juga bakal lihat kalau ke sana ya. Tapi disuruh balik deh. Disuruh balik lagi, dia tumbuh lagi seperti semula. Ya namanya pohon berapa lama kan? Mati habis sudah musanya dia. Ini tentang yang digambarkan oleh Rasulullah. Itulah kalau kita sering baca Burdah, dalam kitab Burdah disebutkan cerita ini di antaranya. Ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ja'at datang didakwati karena panggilannya Nabi Muhammad SAW. Al ashjar pohon-pohon sajidatan sujud lagi. Tamshi ilaihi ala saqin datang nih berjalan tanpa kaki, dia jalan tanpa kaki, namanya pohon itu cuma lanjutan syair aja maksudnya. Itu menunjukkan agungnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya tahu. Apa yang terjadi pada Rukana? Dia masuk Islam waktu itu? Enggak. Waktu itu belum masuk Islam, tapi nanti dia masuk Islam. Waktu itu malah dia balik ke kota Mekah, dia menyuruh, menjerit, ya ma'syara Bani Abdi Manaf, saharu bi sahibikum ahlal ard. Wahai suku Bani Abdi Manaf, ketahuilah penghuni bumi ini semuanya disihir sama Nabi Muhammad maksudnya. Dia bilang sihir. Ya dia kan preman, ikut orang-orang pembesar Mekah, bilang itu sihir, ikut juga dia. Itu. Jadi waktu itu belum masuk Islam. Kapan dia masuk Islam? Nanti kira-kira berapa belas tahun kemudian. Setelah pembebasan kota Mekah, Rasulullah hijrah tinggal di kota Mekah kira-kira antara 15 sampai 17 tahun kemudian baru dia masuk Islam. Lama banget. Nyesel nggak kira-kira kalau tahu dari dulu ya. Dulu belum percaya ini Nabi Rasul utusan Allah. Dikirain orang biasa, tukang sihir malah dibilang. Ya, rasa dia preman tadinya. Kalau dia orang yang mikir, sihir aja gak bakal mampu. Jago-jago sihir dunia. Sama Nabi Allah Musa aja, sama tongkat dilempar. Ya, ular banyak dimakan sama tongkat. Tongkat bisa makan ular. Ya. Dia pakai banyak, habis deh. Tukang sihir langsung aman Nabi Rabbi Harun wa Musa. Iman sama Tuhannya. Nabi Allah, dia tukang sihir nyerah semua, ini bukan sihir nih. Apalagi Nabi Muhammad SAW, karena beliau pimpinannya para Nabi dan Rasul. Ini Rukanah nanti baru masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Baru udah tua, sudah baru masuk Islam. Yang dulu jagoan, gak jagoan lagi kali udah ya. Nah itu, nyeselnya yang kayak gitu ya. Udah tahu kebaikan gak cepet-cepet. Majelis taklim kan baik, nanti aja deh kalau udah tua lain lagi ceritanya. Udah mulai batuk-batuk, jalan ke majelis aja repot ya. Baru mau ke majelisnya. Masyiral hadirin wal hadirat. Ini contoh lain lagi sebagai penutup. Udah kepanjangan saya ngomongnya. Contoh yang terakhir gimana Allah tunjukkan kepada makhluk itu semuanya kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kita cerita tentang hewan lagi, tentang hewan. Banyak, tentang hewan itu banyak. Kalau saya cerita tentang biawak, tentang rusa, tentang serigala, ada semua. Onta, tambah lagi banyak sekali cerita onta tentang yang berkaitan sama Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pernah dengar-dengar apa enggak? Apa jarang sekali? Itu tentang Nabi Muhammad kita perlu tahu, kan udah disuruh tahu. Wa'alamu anna fikum, ketahuilah pada kalian itu ada Rasulullah. Ketika kenal sama beliau, aman dunia. Karena banyak yang enggak kenal, terjadi musibah. Jadi sebab masuk Islamnya dinyatakan sebab masuk Islamnya Salamah binul Aqwa radhiyallahu anhu. Sahabat namanya Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu. Apa sebab masuk Islamnya? Beliau ini seorang
ya, bangsa Arab yang terkenal kecepatan larinya yang luar biasa. Dia bisa lari bisa mengejar kecepatan kuda yang lagi lari. Ini kalau lomba lari internasional dunia udah pasti menang aja ya. Kuda bisa dikejar. Bayangin aja. Ini kelebihannya Salamah bin Al-Aqwa, dan juga pemanah yang ulung dia. Kalau beliau lempar panah langsung selalu berucap, "Khudha wa ana ibnul Aqwa, al-yawma yawmur rudda." Ini Salamah ibnul Aqwa namanya. Apa sebab masuk Islamnya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Beliau masuk Islam karena sewaktu-waktu beliau menggembalakan kambingnya. Nah, tadi saya gambarkan orang Arab itu biasanya kalau menggembalakan kambing nggak sedikit, jumlah besar. Dia lagi menggembalakan kambing, beliau berada di sini, kambing yang di ujung sana, ya, tiba-tiba diambil oleh serigala. Serigala datang caplok seekor kambingnya. Tapi serigala ini nggak kenal rupanya sama Salamah yang begitu cepat larinya. Walaupun dia sendirian di ujung sana, wah, ya, dia bisa kejar, cepat banget larinya. Serigala nyaplok kambing, dikejar, bawa kayu dipegang, ya, bawa balok gitu ya, dikejar. Nggak lama tahu udah di hadapan serigala, ya, serigala kaget, ya, udah ada orang bawa kayu, dilepas kambingnya. Serigala sambil mundur sambil ngomong. Nah, serigala ngomong, apa yang dia ngomongin? Atamna rizqan razaqanillahu iya. Apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih untukku? Hah, serigala bisa ngomong, bagus lagi ngomongnya ya. Tahu tentang Allah ngasih rezeki. Orang dapat rezeki nggak tahu yang ngasih Allah, lupa dia sama Allah lagi. Udah dapat rezeki dia bikin maksiat lagi udahnya ya. Serigala tahu dapat rezeki dari Allah. Atamna rizqan razaqanillahu, apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih untukku? Salamah kaget. Ajaban lidzi'bi yatakallam, aneh kok serigala bisa ngomong katanya. Kan kaget Salamah. Kok aneh kok serigala bisa ngomong? Tiba-tiba serigala ngelanjutin lagi pakai wa ajabu min hadza, yang lebih aneh dari ini, nabiyyun wara'a hadzal wadi yad'u ila Allah fala tattabi'uh. Yang lebih aneh dari ini, ada seorang nabi di belakang lembah ini, di belakang bukit ini, ngajak kepada Allah tapi kalian enggak ikut. Oh, lebih lagi nih omongannya. Ya, dakwah serigala ini rupanya ngajak pada Allah, pada Rasul. Akhirnya apa? Salamah bertanya, "Oman hadzal nabi? Oman hadzal nabi wa fa aina huwa?" Siapa nabi? Siapa? Dikasih tahu. Yathrib, Madinah, ya, kota Madinah. Mereka dulu tahunya Yathrib. Digantikan apa, nama Madinah diganti sama Nabi Muhammad SAW. Rasul digantikan At-Taibah, Al-Madinah, kota Madinah. Dulunya namanya Yathrib. Jadi serigala tetap ngasih tahu bagaimana mereka tahu. Yathrib, ya, kota Madinah maksudnya. Akhirnya Salamah bilang, "Indi tuhu waman bi'aghnami." Kalau aku datang pada siapa yang ngurusin kambingku? Kan dia tinggal kambing di tengah padang pasir, gimana? Kata serigala itu, "Analah, aku yang jagain kambingnya." Yang mau jagain kambing serigala. Emang serigala mulai kapan akur sama kambing? Kira-kira amanat apa enggak serigala jagain kambing? Ini orang aja mau amanat repot. Kalau negeri ini amanat semua, aman kaya raya negeri kita, semuanya tahu. Kenapa enggak beres? Ya pasti enggak amanat sebabnya. Ya. Ini serigala mau jagain kambing, amanat apa enggak? Tapi Salamah bin Al-Aqwa udah percaya banget dari awal aja, udah bisa ngomong aja aneh, nggak mungkin macam-macam ya. Akhirnya tadi baiklah, dia pergi langsung menuju kota Madinah. Kebetulan mereka berada nggak jauh banget dari kota Madinah, lembah yang ada yang digembalakan oleh Salamah. Sehingga dia pergi nggak lama langsung ketemu sama Nabi SAW. Berhadapan sama Nabi SAW, langsung tahu ini Rasulullah, langsung diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, masuk Islam. Rasulullah bertanya, wah, orang kan masuk Islam ada sebab itu, ini enggak langsung aja syahadat. Rasulullah tanya, dijelasin, ceritainlah tentang sebab-sebab yang dia masuk Islam gara-gara serigala dan segalanya. Masya Allah, kata Rasul, irji ila ghanamik satajidhu wafiyah, kau baliklah kepada kambing-kambingmu, kau dapati masih utuh. Kata Rasul, utuh, artinya dijaga rapi sama serigala itu, kata Rasul. Karena Rasulullah nanya, tapi Rasulullah tahu kok, ya. Rasulullah tahu, paham. Kenapa? Karena Rasulullah tahu semua makhluk ini tahu sama Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad. Termasuk serigala itu, pasti dia akan rapi karena urusannya sama Nabi Muhammad. Jadi ada yang nggak tahu siapa Rasulullah, illa asyal insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat aja, yang tukang maksiat itu tidak kenal sama Nabi Muhammad, baik manusianya atau bangsa jin.
Jadi kalau ada orang tukang maksiat itu nggak kenal sama Nabi kita Muhammad. Kalau kenal sama Nabi kita Muhammad nggak mungkin dia maksiat, nggak mungkin macam-macam. Alhamdulillah kita sekarang ini diajak untuk kenal sama Nabi kita Muhammad. Memang selalu dituntut untuk setiap individu kita agar kenal sama Nabi kita Muhammad. Kalau nggak kenal orang yang jauh, karena itu ya Nabi Muhammad itu sebetulnya dekat sama kita. Karena itu gimana kedekatan ini biar benar-benar terwujud di jiwa kita. Selalulah kita wujudkan kedekatan kita sama Nabi kita Muhammad SAW dengan jiwa kita sehingga kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat kita. Semoga Allah berikan taufiknya, hidayah kepada kita sekalian untuk benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad, yang memiliki kedekatan yang begitu dekat sama Nabi kita Muhammad sehingga kita bahagia, selamat dunia dan akhirat, sehingga negeri ini, bangsa ini semuanya insya Allah dengan umat yang memiliki hubungan dengan Nabi kita Muhammad menjadi penyelamat dan membawa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.